Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode numerik, yaitu tentang prediksi populasi Indonesia dengan beberapa model regresi dan uji kondisi ekstrim. Tentunya pada materi yang disusun kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Muhammad Fauzan Hermawan Masud, Sabir Ahlul Walia Hamzah, dan Aska Salsabila Okfit, serta saya sendiri Muhammad Lukman Zulkarnain. Next. Jadi latar belakang kenapa kita ambil judul ini karena pada dasarnya jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan sejak tahun 1995 hingga 2024, di mana tren kenaikan populasi ini menjadi salah satu indikator utama dalam perencanaan pembangunan, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus tantangan besar dalam hal ketersediaan pangan, energi, lapangan kerja, dan daya dukung lingkungan. Sehingga analisis kuantitatif menggunakan metode numerik diperlukan untuk memahami tren historis sekaligus memproyeksikan pertumbuhan di masa depan. Boleh next? Tujuan kami melakukan analisis ini adalah kami berharap dapat menganalisis tren pertumbuhan populasi Indonesia periode 1995 hingga 2024, membentuk model regresi linear atau non-linearnya sesuai dengan data, mengevaluasi akurasi model tersebut melalui nilai R kuadratnya, mencari galatnya, serta membuat proyeksi populasi di masa depan, termasuk menguji kondisi ekstrim pada kasus yang ada. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Azka. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami menggunakan dua pendekatan pemodelan yang kami bandingkan, yaitu regresi linear dan model logistik atau sigmoid. Regresi linear sendiri digunakan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan populasi secara konstan dari tahun ke tahun. Sedangkan model logistik digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi yang awalnya cepat, namun melambat seiring mendekati batas daya dukung atau carrying capacity. Oke, terima kasih Aska. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis datanya oleh rekan kami yaitu Sabir. Oke, terima kasih Lukman. Jadi selanjutnya kita akan membahas data penelitian. Nah, di sini seperti yang Anda lihat, data penelitian yang kami gunakan adalah jumlah populasi warga Indonesia dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2024. Berikut ini adalah data-data yang kami dapat berdasarkan tinjauan dari grafik pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1995 sampai 2024 tadi. Dapat dilihat pada tabel data, terdapat tahun dan jumlah penduduk, di mana tahun pada regresi linear dan sigmoid kami nyatakan dengan sumbu X dan jumlah penduduk kami nyatakan dengan sumbu Y. Pada regresi linear, persamaan yang kami dapatkan adalah Y sama dengan 3 kali 10 pangkat 6X ditambah 2 kali 10 pangkat 8. Dengan besar R kuadratnya adalah 0,9978. Lalu, untuk bagian sigmoid, persamaan yang kami dapatkan adalah PT sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 8 per 1 plus E pangkat minus 0,035 dikalikan T min 2010. Yang dimana L sendiri merupakan 3,5 kali 10 pangkat 8 yang di atas per, lalu yang di bawah per itu kan ada 1 plus E. Nah, 1 plus E itu adalah K dan T0. Lanjut ke pembahasan hasil regresi, pendekatan model hasil regresi. Yang pertama ada model linear. Tadi kita sudah lihat bahwa persamaan model linear sendiri kami dapatkan adalah Y sama dengan 3 kali 10 pangkat 6X ditambah 2 kali 10 pangkat 8 dengan R kuadrat sama dengan 0,9978. Persamaan linear menunjukkan populasi Indonesia tumbuh konstan dengan laju sekitar 3 juta jiwa per tahun. Dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9978, mengindikasikan model ini sangat baik dalam menjelaskan data historis dari tahun 1995 sampai 2024 tentang jumlah populasi Indonesia. Nah, model linear ini sangat sederhana, cocok untuk periode singkat, namun kurang realistis untuk jangka panjang karena populasi dunia nyata tidak bisa terus lurus tanpa batas, karena kita bukan Tuhan. Yang kedua, model sigmoid. R kuadrat sama dengan 0,9995, seperti yang data sebelumnya kita dapat tadi. Nah, model sigmoid ini memperlihatkan pola pertumbuhan S-curve, di mana populasi awalnya naik cepat, lalu akan melambat ketika mendekati batas atas atau yang bisa kita sebut dengan carrying capacity,
dengan simbol L. Lalu, nilai R kuadrat sendiri yaitu sebesar 0,995 sedikit lebih tinggi dari linear, menandakan fit ke data historis lebih baik. Model logistik ini lebih realistis untuk jangka panjang karena memperhitungkan faktor daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sumber daya yang membatasi pertumbuhan populasi. Oke, pada pembahasan selanjutnya, analisis hasil pemodelan akan dibahas oleh Fauzan. Untuk Fauzan, kami persilahkan. Oleh karena itu, jadi kondisi ekstrim yang kami ujikan ini berupa 3 titik. Yakni yang pertama ketika warga negara Indonesia berjumlah 0 populasi atau 0 jiwa, kemudian ketika warga Indonesia berjumlah sekitar 320 juta jiwa, dan ketika populasi warga negara Indonesia bersekitar 1 miliar jiwa. Kemudian menurut perhitungan persamaan linear, ketika nilai populasinya adalah 0, maka kami mendapatkan nilai X-nya adalah sekitar minus 66,6 tahun lalu. Dan ketika kami memasukkan nilai Y atau nilai populasinya adalah 320 juta jiwa, maka didapatkan prediksi populasinya itu terjadi pada tahun 2034, dan ketika nilai Y-nya adalah 1 miliar jiwa, maka didapatkan prediksi populasi tersebut terjadi di tahun 2261. Kemudian menurut perhitungan persamaan sigmoid, ketika nilai Y-nya atau nilai populasinya itu adalah sama dengan 0, maka model sigmoid menunjukkan populasi tidak akan pernah menunjukkan nilai 0, melainkan hanya mendekati 0 saja di masa lampau. Kemudian saat kita memasukkan nilai Y-nya itu adalah 320 juta jiwa, maka model sigmoid yang kami berikan dengan titik atas atau titik jenuhnya itu sekitar 350 juta jiwa, memperkirakan bahwa warga negara Indonesia akan menyentuh populasi 320 juta jiwa itu sekitar tahun 2078. Kemudian ketika kami memasukkan nilai populasi sekitar 1 miliar jiwa, maka kurva sigmoid tidak dapat mendapatkan hasilnya, dikarenakan titik atas atau titik jenuh yang kami berikan adalah 350 juta jiwa, di mana kurva sigmoid itu ketika setelah mencapai titik atas, maka dia akan berhenti untuk naik, sehingga kurvanya akan sejajar dengan kurva dengan simbol X. Ya, okay. Jadi menurut prediksi yang kami berikan sebelumnya, bahwa populasi negara Indonesia, populasi warga negara Indonesia dengan menggunakan regresi linear dan regresi sigmoid itu sejatinya memiliki bentuk dan memiliki hasil yang sama ketika kita melakukan prediksi untuk waktu yang singkat atau untuk beberapa waktu ke depan. Dikarenakan kurva sigmoid itu sejatinya hampir mirip dengan kurva linear ketika memprediksi waktu yang singkat. Dikarenakan bentuk kurva sigmoid itu seperti kurva linear di awal dan kemudian sedikit melambat dan akhirnya berhenti ketika menyentuh titik atas atau kemudian akan tetapi ketika melakukan prediksi populasi dalam waktu yang jangka yang panjang, maka kurva sigmoid menjadi lebih masuk akal dengan kondisi realnya, dikarenakan kurva sigmoid memiliki titik jenuh atau kita itu memiliki batasan di mana suatu negara atau suatu tempat memiliki batasan penampungan populasi, dikarenakan faktor tempat dan faktor sumber daya alam yang dimiliki. Berbeda halnya dengan regresi linear, dikarenakan regresi linear akan selalu konstan pertambahannya sehingga apabila kita mencari prediksi populasi dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka bisa saja nilai populasi dengan perhitungan regresi linear itu akan menyentuh sampai hingga populasi. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kurva sigmoid adalah kurva yang sangat-sangat baik digunakan untuk menentukan atau memprediksi nilai populasi yang ada di masa depan. Baik. Sebagai penutup, analisis regresi yang kami hasilkan terhadap data populasi Indonesia dari tahun 1994 hingga 2024 menunjukkan bahwa metode numerik sederhana dapat memberikan gambaran tren pertumbuhan penduduk secara umum. Meskipun tidak sempurna, analisis yang kami hasilkan sudah menunjukkan prediksi tren bagaimana populasi dapat bergerak pada sekian tahun ke depan. Harapannya kajian ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk pembelajaran metode numerik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.